Pasti semua sudah pada tahu dengan Thomas Alva Edison. Edison adalah penemu bola lampu. Sedangkan Tesla, siapakah dia? Maka ia adalah ilmuwan dengan penemuan yang sangat berpengaruh pada dunia hingga saat ini. Mulai dari arus bolak-balik, motor listrik, sinar laser, hingga wireless. Di video kali ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang Nikola Tesla. Jika kalian baru di channel ini, aku ucapkan selamat datang ya. Dan subscribe channel ini dulu. Nikola Tesla lahir saat Kekaisaran Austria masih ada. Nikola Tesla adalah seorang etnis Serbia. Ia lahir tanggal 10 Juli 1856 di Smijan, daerah Kroasia yang merupakan kebagian dari Kekaisaran Serbia. Ibunya saat sedang melahirkan Tesla terjadi badai petik besar. Ini dianggap sebagai petanda buruk oleh bidan, tapi ibunya mengatakan bahwa Tesla akan menjadi anak terang. Ibunya nggak salah, Tesla adalah ilmuwan yang menemukan arus listrik bolak-balik. Tesla adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Dia memiliki kakak bernama Dan dan 3 saudara perempuan bernama Milka, Angelina, dan Marika. Kabarnya Tesla melihat kilatan cahaya sewaktu kecil disebabkan oleh peristiwa traumatik. Ketika Tesla berusia 5 tahun, dia melihat kakaknya Dan meninggal dalam kecelakaan menunggang kuda. Nah, setelah itulah dia mulai melihat kilatan cahaya. Ayah Tesla adalah seorang pendeta Ortodoks Timur dan ibunya adalah seorang wanita dengan multitalenta yang juga seorang penemu alat yang membantu pekerjaannya di rumah tangga dan sawah. Salah satunya adalah mesin pengocok telur otomatis. Insting pemikiran kreatif ibunya inilah yang mempengaruhi Tesla. Ibu Tesla juga memiliki ingatan yang kuat yang mampu menghafal seluruh puisi epik. Tesla pun mampu menghafal seluruh buku, menghafal seluruh tabel algoritma, dan menghafal seluruh proyek-proyek penelitiannya di otaknya, dan mampu berbicara dengan banyak bahasa. Tahun 1861, Tesla bersekolah di Smijan. Ia banyak belajar bahasa Jerman, aritmatika, agama. Tesla merupakan poliglot dengan tanggung-tanggung dia bisa berbicara dalam 8 macam bahasa. Selain itu, Tesla juga mengaku dia memiliki eidetic memory. Misalkan dia punya ide untuk membuat alat, dia akan membangun tuh alat di imajinasinya. Nikola Tesla diperkirakan memiliki EQ antara 160 hingga 310. Tahun 1870, Tesla pindah ke Karlovac dan sekolah di gimnasium di Karlovac. Tesla jarang menulis dan coret-coret. Kemampuannya ini pas sekolah Tesla sempat dituduh mencontek karena bisa ngerjain soal integral kalkulus tanpa kertas dan pen. Tesla lulus hanya dalam waktu 3 tahun, padahal murid lain butuh 4 tahun. Selama 3 tahun bersekolah di Gymnasium Karlovac, Tesla mulai mengenal listrik ketika guru fisikanya mendemonstrasikan listrik. Saat itu, Tesla pun terpesona dan ingin memperdalam ilmu listrik. Tapi sayangnya di umur dia 17 tahun, tidak lama setelah ia lulus, ia derita kolera akut. Kolera merupakan salah satu penyakit mematikan yang menyerang saluran pencernaan waktu itu. Tesla terbaring di ranjangnya selama 9 bulan dan hampir meninggal. Untungnya ia sembuh. Tapi karena sakit inilah Nikola Tesla menjadi menderita germafobia seumur hidupnya. Germafobia adalah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menggambarkan ketakutan patologis terhadap kuman, bakteri, mikroba, kontaminasi, dan infeksi. Dia sangat takut pada kuman, sehingga Nikola Tesla sebisa mungkin menghindari bersentuhan dengan orang lain atau aktivitas apapun yang dapat menularkan kuman. Dia juga dikenal suka mencuci tangannya berulang-ulang kali, hanya untuk memastikan tangannya bebas dari kuman. Selain cuci tangan, Tesla membutuhkan 18 serbet sehari hanya untuk mengeringkan tangannya setelah dicuci. Tesla nggak suka menggunakan serbet yang sama berulang-ulang kali. Tahun 1874, Tesla diharuskan mengikuti wajib militer, tapi dia nggak suka. Jadi dia kabur ke Tomingers dekat Grazach. Tesla lalu pergi ke pegunungan dan menyamar sebagai pemburu. Dia mengatakan bahwa berkontak dengan alam membuatnya kuat secara fisik dan mental. Saat itu dia banyak membaca buku, terutama Mark Twain. Setelah setahun berlalu, Tesla pun turun gunung dan melanjutkan sekolahnya. Dia kuliah di Grace University of Technology Austria dan ia menjadi siswa yang berbakat dan rajin.
Dekan Fakultas Teknik bahkan mengirim surat pujian ke ayahnya yang isinya anak Anda adalah bintang peringkat pertama. Tesla malu ketika ayahnya memujinya. Tesla selalu bekerja dan gak istirahat dari jam 3 pagi hingga jam 11 malam setiap hari tanpa libur di hari Minggu ataupun tanggal merah. Selama 20 jam tersebut, Tesla benar-benar fokus pada studi dan eksperimennya. Pada tahun pertamanya sekolah, dia telah lulus 2 kali ujian lebih banyak dari yang ia butuhkan dengan nilai paling tinggi. Tapi di tahun keduanya adalah kebalikan dari tahun pertamanya. Dia terlibat perdebatan dengan dosennya dan gak dapat beasiswa karena ketagihan main judi. Judi awalnya hanyalah hobi, tapi ini jadi kecanduan. Di tahun ketiga, Tesla mempertaruhkan semua uang saku dan uang kuliahnya dan menang besar. Ia pun bisa mengembalikan uang keluarganya. Tapi kemudian ia menjadi kecanduan bermain biliar. Ketika waktu ujian tiba, Tesla nggak siap dan minta perpanjangan waktu untuk belajar, tapi ditolak. Ia pun gagal di akhir semester ketiga dan gagal lulus dari universitas. Karena malu, memutuskan semua hubungan dengan keluarganya. Teman-temannya pikir bahwa ia tenggelam di Sungai Mur. Tesla lalu melarikan diri ke Maribor dan bekerja sebagai juru gambar dengan upah 60 florin per bulan. Dia pun mulai berjudi lagi dengan bermain kartu dengan pria lokal jalanan. Dan gak lama kemudian ayah Tesla pun tahu apa yang dialami Tesla. Bulan Maret 1879, ayahnya mengajak Tesla untuk pulang ke rumah, tapi Tesla menolaknya. Akhirnya tanggal 24 Maret, Tesla ditangkap polisi dan terpaksa pulang ke rumahnya karena tidak memiliki izin tinggal. Sebulan setelahnya, 17 April, ayah Tesla pun meninggal pada usia 60 tahun. Setelah kematian ayahnya, Tesla menemukan paket surat yang dikirim sekolahnya ke ayahnya yang isinya sekolah tersebut mengkhawatirkan Tesla yang terlalu banyak bereksperimen. Selama setahun, Tesla bekerja sebagai guru di Gospic. Keluarga besar ingin Tesla kembali ke sekolah. Dua papa Tesla lalu berhasil mengumpulkan uang dan Tesla pun meninggalkan Gospic ke Praha. Sayangnya, Tesla datang terlambat untuk pendaftaran di Universitas Charles Ferdinand dan ia pun lupa belajar mata kuliah wajib yaitu bahasa Yunani dan Ceko. Jadi gagallah dia. Tahun 1881, Tesla ke Budapest dan bekerja di Ferenc Puskás di perusahaan telepon pusat di Budapest sebagai insinyur listrik. Selama ia bekerja, ia banyak membuat perbaikan dan penyempurnaan telepon. Saat bekerja di sana, ia dan temannya suka berjalan-jalan di taman. Suatu hari ketika ia berjalan, ia mendapat inspirasi untuk membuat motor induksi. Lalu dia mengambil tongkat dan membuat sketsa idenya di tanah. Kemudian dia membangun prototipe motor. Sementara Tesla bekerja di Eropa, Thomas Edison yang memiliki perusahaan Edison membuka cabang di Paris. Tesla pun bekerja di Continental Edison Company, mendesain dan memperbaiki kinerja alat listrik di Paris. Bakat dan kedeniusannya pun langsung dipakai untuk memecahkan masalah perusahaan tersebut. Karena kinerjanya yang bagus, hanya dalam waktu 2 tahun, Tesla direkomendasikan atasannya untuk bekerja langsung dengan Edison di New York. Dengan modal uang 4 sen, ia mengatakan New York pada tahun 1884 dengan membawa koper berisi artikel teknis dan kalkulasi teknis mesin yang ia buat. Tesla pun saat itu masih muda dan sangat kagum dengan Edison karena Edison dianggap sebagai ilmuwan penting sepanjang sejarah Amerika. Tesla membawa surat rekomendasi dari bosnya untuk ditunjukkan ke Edison yang isinya bahwa Tesla adalah orang hebat. Tesla pun langsung diterima. Ketika Tesla bekerja dengan Edison, ia mengatakan bahwa ia bereksperimen siang dan malam setiap harinya tanpa libur dan hanya kerja dan tidur di lab. Tesla pun bahkan diejek-ejek oleh teman-temannya karena suka keluar sepanjang malam. Ketika Edison mengetahui Tesla sangat giat dalam bekerja, Tesla pun mendapatkan respect dari Edison. Bekerja untuk Edison nggak cocok untuk Tesla ternyata. Tesla hanya bertahan selama 6 bulan. Edison dan Tesla dari dulu memang suka beda pendapat antara arus bolak-balik dan arus searah. Tesla lebih suka arus bolak-balik, sedangkan Edison kekeh terhadap arus searah. Ada yang mengatakan resign Tesla dikarenakan bonus yang tidak dibayarkan oleh Edison. Menurut Tesla, Tesla ditawari tugas untuk membuat desain ulang generator di PC Edison. Jika berhasil, ia akan menerima $50.000. Itu kira-kira sekitar 1 jutaan lebih dolar atau puluhan miliar rupiah menurut standar uang saat ini. Duit segede itu sebenarnya cukup meragukan, diucapkan oleh Edison, karena Edison terkenal sangat pelit. Tesla yang percaya pun lalu tertarik
Dia lalu berhasil membuatnya, lalu mempresentasikan karyanya. Tapi Edison malah bilang ke Tesla bahwa Tesla terlalu menganggap serius candaan Amerika. Edison pun lalu menawarkan kenaikan gaji dari $10 menjadi $18 per minggu. Tesla menolak tawaran itu dan keluar dari perusahaan Edison beberapa bulan setelahnya. Secara total, Tesla hanya bekerja 6 bulan dengan Edison. Kalau dipikir-pikir, keduanya memang sosok yang berbeda. Edison lebih tertarik akan pemasaran akan penemuannya, sedangkan Tesla lebih sebagai penemu. Setelah meninggalkan perusahaan Edison, Tesla pun bermitra dengan Robert Land dan Benjamin Bell tahun 1886 yang membiayai perusahaan penerangan listrik dengan nama Tesla Electric Light and Manufacturing. Tesla merancang sebuah pencahayaan busur sistem, segmen yang saat itu sedang berkembang pesat dari industri lampu listrik untuk penerangan luar ruangan. Tesla merancang lampu otomatis, saklar serta dinamo yang efektif dan efisien. Ini adalah paten pertamanya yang dikeluarkan untuk Tesla di Amerika Serikat. Namun hanya dalam setahun ketika usaha tersebut berjalan, mitra Tesla menarik diri dan meninggalkan Tesla. Tesla pun tidak punya uang untuk melanjutkan proyeknya. Tesla lalu mencari uang dengan bekerja di perbaikan listrik dan menggali parit hanya dengan upah $2 per hari. Tesla menganggap tahun itu adalah tahun yang pahit sampai-sampai ia mempertanyakan nilai pendidikannya dan menyesalinya. Sementara Tesla menggali parit, ia juga sembari mencari-cari investor dengan menawarkan ide-ide proyeknya. Tesla lalu dikenalkan oleh mandornya ke Alfred Brown. Alfred Brown adalah seorang pengawas Western Union, dan temannya yang bernama Charles Peck adalah seorang pengacara dari New York. Kedua orang itu sangat berpengalaman dalam membuat perusahaan dan mempromosikan penemuan dan paten. Mereka setuju untuk membantu Tesla dari segi keuangan dan memanage patennya. April 1887, mereka membentuk Tesla Electric Company dengan perjanjian keuntungan yang adil, yaitu sepertiga untuk Tesla, sepertiga untuk Peck and Brown, dan sepertiga untuk pengembangan. Mereka juga mendirikan laboratorium Tesla di Liberty Street di Manhattan. Tesla langsung mengembangkan motor listrik alternating current atau AC yang sudah diimpikan. Peck dan Brown pun membantu dengan memberikan masukan dan menanggung semua biaya yang dikeluarkan Tesla. Hanya dalam setahun, Tesla pun berhasil menciptakan motor arus listrik bolak-balik yang dipatenkan Mei 1888. Sebenarnya listrik AC sudah diketahui sebelum Tesla, namun Tesla yang merancang sistem listrik AC sehingga bisa digunakan langsung berupa generator, motor, saluran transmisi, lampu, dan lain-lain. Ini menjadikan listrik AC menjadi alternatif pengganti listrik DC. Segera setelah itu, editor majalah dari dunia listrik Thomas Comfort Martin menerbitkan berita penemuan Tesla dengan berjudul A New System of Alternating Current Motor and Transformers. Saat itu nggak banyak investor yang tertarik terhadap AC. Tapi ada salah satu pengusaha yang tertarik, yaitu George Westinghouse. George Westinghouse membaca artikel tentang Tesla. Sebenarnya Westinghouse memang sedang melakukan penelitian tentang AC. Tapi yang punya Tesla lebih berkembang dan lebih bagus daripada yang ia miliki. Tesla pun menjual paten motor AC ke Westinghouse Electric Corporation. Kesepakatan tersebut menguntungkan secara finansial bagi Tesla. Westinghouse mendapatkan hak untuk memasarkan motor AC dan setuju untuk menyewa Tesla sebagai konsultan. Tesla dan Westinghouse pun bekerja sama. Di lain sisi, Edison masih fokus dengan DC yang ia miliki. Tahun 1890-an, Westinghouse dan Edison bersaing ketat dalam industri listrik. Industri listrik terbagi menjadi dua kubu, listrik DC yang menghasilkan arus listrik searah dan listrik AC yang menghasilkan arus listrik bolak-balik. Di kubu DC ada Edison Electric Light Company dengan CEO-nya Edison sendiri, sedangkan kubunya AC ada Westinghouse Electric Company yang menggunakan paten Tesla. Kedua kubu dan perusahaan tersebut saling bersaing secara bisnis. Debat publik dan propaganda pun ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa sistemnya ini lebih baik. Kemajuan pesat AC membuat kubu DC panik.
Saat itu, kubu DC suka melakukan propaganda untuk menjatuhkan listrik AC. Edison mengatakan bahwa AC adalah ancaman mematikan yang tidak boleh digunakan. Beberapa kelompok AC haters pun bahkan katanya sampai menyetum beberapa anjing dan kuda untuk menunjukkan bahwa listrik AC itu berbahaya kepada masyarakat. Tesla pun terus memperbaiki sistemnya. Untuk meyakinkan masyarakat, Tesla pun bahkan sampai berdiri di atas panggung dan mengalihkan listrik AC ke melewati tubuhnya. Propaganda pendukung DC pun tidak terbukti. War of Currents pun berakhir setelah investor meminta perusahaan Edison untuk menggunakan AC. Edison awalnya menolak, tapi akhirnya Edison menyetujui bahwa arus AC adalah aman. Setelah pendemonstrasian komunikasi tanpa kabel tahun 1893, Tesla pun memenangkan perang arus. Tesla dianggap sebagai salah satu teknisi listrik Amerika Serikat yang terhebat. Pada tahun 1892, Westinghouse dan Edison bersaing langsung untuk memperebutkan kontrak pemasok listrik ke pameran dunia tahun 1893 di Chicago. Westinghouse memenangkan kontrak bersejarah untuk membangun generator pembangkit listrik di air terjun Niagara. Tesla dan Westinghouse pun membangun sistem pembangkit arus listrik bolak-balik di Niagara. Ini adalah pembangkit listrik terbesar yang bertenaga air pertama di dunia, karena saat itu belum ada teknologi pun yang bisa menggunakan energi air terjun yang sangat besar. Tahun 1896, pembangkit listrik mulai mengalihkan listrik AC ke Buffalo, New York yang jauhnya 26 mil. Ini adalah PLTA pertama yang menjadi contoh dan diterapkan di seluruh Amerika dan dunia. Reputasi Tesla pun menjadi lebih terkenal. Dia setara dengan penemu hebat Amerika waktu itu. Semasa hidup, Tesla cuma memiliki beberapa sahabat, salah satunya adalah Mark Twain. Twain juga merupakan bagian dari eksperimen Tesla lainnya, sebuah eksperimen yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah pencernaan Twain. Twain sering sebeli Tesla lalu mengembangkan disk getar yang pada dasarnya akan mengguncang siapapun yang berdiri di atasnya. Dia lalu menyuruh Twain untuk naik ke perangkat tersebut. Disk itu mengocok perut Mark Twain. Ketika rasa sudah cukup, dia meminta Mark Twain untuk turun, tapi Mark Twain tidak mau turun. Dia tetap berada di atas disk tersebut dan terus terguncang dan bergetar. Badan Twain lalu gemetar dan perutnya pun bergejolak. Penulis terkenal itu pun langsung cepat-cepat ke kamar mandi dengan setelan jasnya di tengah-tengah laboratorium Tesla. Penemuan Tesla lainnya. Pertama adalah X-ray. Sebenarnya, bahkan sebelum Tesla menjadi penemu, Tesla sudah suka baca buku Mark Twain. Keduanya bertemu di sebuah acara di New York. Twain tertarik pada teknologi, sehingga keduanya sangat cocok dan suka ngobrol di lab. Waktu itu ada sebuah foto tangan Twain yang diambil Tesla menggunakan cahaya dari Crocus tubes yang membawa Tesla ke ujung penemuan sinar X. Tapi sayangnya dia nggak menyadari seberapa dekat dia telah menemukan sinar X yang benar-benar sangat berguna. Di saat hampir sama, Wilhelm Ronson pun mengumumkan dia telah menemukan X-ray. Tesla pun lalu mencoba mengirimkan fotonya ke Ronson. Tapi setelah itu, Tesla nggak tertarik untuk melanjutkan penelitiannya tentang X-ray karena dia sangat terminat pada wireless transmission. Pada 30 Juli 1891, Tesla saat itu berusia 35 tahun dilantik menjadi warga negara Amerika Serikat. Tesla Coil pun dipatenkan tahun 1891. Tesla berhasil menyalurkan energi listrik tanpa kabel dengan memanfaatkan fenomena resonansi dari gelombang elektromagnetik. Rangkaian trafo listrik yang mampu menghasilkan listrik AC bertegangan tinggi dan arus yang rendah. Jadi misalnya lampu didekatkan dengan Tesla coil pada jarak tertentu, maka lampu tersebut akan menyala. Inilah awal mula dari transmisi wireless di zaman sekarang seperti wireless charge HP. Tapi sayangnya, sejak Tesla masih hidup hingga sampai saat ini, teknologi ini masih dinilai tidak efisien. Wireless transmission dinilai belum efisien karena banyak energi yang terbuang sia-sia. Induktor kumparan Tesla juga bagian penting dari banyak antena transmisi radio yang masih digunakan pada teknologi radio zaman modern ini.
remote control. Pada pameran listrik tahun 1898 di Madison Square Gardens, Boston, Tesla mendemonstrasikan penemuannya yang disebut dengan telautomaton. Ini adalah perahu yang dikendalikan oleh radio sepanjang 3 kaki yang digerakkan oleh motor kecil bertenaga baterai dan kemudi. Penonton saat itu takjub dan menuduh Tesla menggunakan telepati atau monyet terlatih atau sihir untuk menjalankan perahu. 4. Wardenclyffe Tower. Dari tahun 1901 hingga 1906, Tesla menghabiskan sebagian besar waktu dan tabungannya untuk transmisi daya nikabel. Transmisi nikabel listrik adalah sebuah sistem transmisi listrik yang ia yakini dapat memberikan energi dan komunikasi gratis di seluruh dunia tanpa perlu kabel. Tapi, dia butuh investor. Tesla pun mampu meyakinkan JP Morgan. JP Morgan menginvestasikan uangnya $150.000 ke Tesla yang berjanji bakal membuat alat komunikasi yang lebih canggih dari Marconi yang buat. Alat komunikasi ini dikatakan akan mampu mengirimkan pesan melintasi Samudra Atlantik. Marconi saat itu cuma mampu mengirimkan pesan sejauh 86 mil. Tesla lalu mulai membangun pembangkit listrik dan menangkap transmisi listrik besar-besaran di rumahnya. Ini adalah Tesla Coil, raksasa yang bernama Wardenclyffe Tower di Long Island, New York. Tesla tahu saat itu ia sedang bersaing dengan Marconi. Setelah sekian tahun pekerjaannya, Tesla belum mampu mendemonstrasikan alatnya dan meminta tambahan investasi sebanyak $100.000. Tapi Marconi malah lebih dulu berhasil mentransmisikan pesan melintasi Samudra Atlantik, sehingga JP Morgan pun kesal dan menarik dana dari Tesla. Proyek Tesla pun terhenti. Tesla lalu mencari investor baru, tapi sepertinya tidak ada yang tertarik. Tesla bahkan sampai menjual aset pribadinya dan utang ke bank. Tesla akhirnya benar-benar kehabisan uang, dan dia terpaksa benar-benar meninggalkan proyek tersebut tahun 1906. Tahun 1971, menara transmisi pun akhirnya dihancurkan setelah disita. Tahun 1922, Tesla yang terlilit hutang terpaksa meninggalkan Hotel Waldorf Astoria di New York City, yang dia telah tinggal di sejak tahun 1900 karena nggak sanggup bayar. Tesla pun lalu pindah ke St. Regis Hotel yang lebih terjangkau. Saat dia tinggal di St. Regis, Tesla sering memberi makan merpati di ambang jendela kamarnya. Tesla hidup menjomblo, tidak pernah menikah. Ia berpikir seorang wanita dalam hidupnya akan mengganggu pekerjaannya, seperti dia katakan. Tesla juga dikatakan tidak suka dengan sikap wanita modern di tahun 1920-an. Dalam wawancara tahun 1924, Tesla menjelaskan pemikirannya tentang seorang wanita. Tesla pernah menceritakan bahwa ia sangat menyukai merpati di New York. Tesla sempat menulis, ketika merpati itu terluka, Tesla menemukan alat untuk menyembuhkan sayap dan kakinya yang terluka. Umur paten Tesla yang cuma 17 tahun membuat dia kehilangan pemasukan dan kesulitan keuangan. Tahun 1923, Regis pun mengusir Tesla karena tagihan yang ia belum bayar. Selama dekade berikutnya, dia tinggal di serangkaian hotel, masing-masing meninggalkan tagihan yang belum terbayar. Akhirnya tahun 1934, mantan majikannya Westinghouse mulai membayar Tesla $125 per bulan sebagai biaya konsultasi, serta membayar sewa di hotel New York. Tesla tinggal di kamar 3327 dan 3328. Alasannya dia memilih hotel tersebut karena hotel tersebut adalah bangunan berteknologi paling maju di dunia yang memiliki pembangkit listrik raksasa 70 kaki di bawah tanah. Pada tahun 1937, pada usia 81 tahun, Tesla tertabrak taksi saat menyeberang
jalan beberapa blok dari New York. Meskipun ia menderita sakit punggung yang parah dan tulang rusuk yang patah, Tesla menolak perawatan medis. Pada 7 Januari 1943, seorang pelayan memasuki kamar hotel Tesla. Tesla ditemukan meninggal sendirian di kamarnya pada usia 86 tahun. Menurut catatan medis, dia meninggal karena trombosis koroner, yaitu serangan jantung. Tanggal 10 Januari 43, Wali Kota New York City, Violeta LaGuardia, menyampaikan pidato tentang kematian Tesla yang disiarkan langsung melalui radio WNYC. Pada 12 Januari, lebih dari 2.000 orang menghadiri pemakaman Tesla di Katedral Saint John the Divine. Setelah pemakaman, tubuh Tesla pun dikremasi di pemakaman Vancouver di Ashley, New York. Lebih dari 2.000 orang menghadiri pemakaman Tesla di Katedral Saint John the Divine. Setelah pemakaman, tubuh Tesla pun dikremasi di pemakaman Vancouver di Ashley, New York. Tahun 1917, Tesla pun dianugerahi medali Edison. Itu adalah hadiah listrik yang paling didambakan di Amerika Serikat. Pada tahun 1975, Tesla pun sempat dilantik oleh Inventor Hall of Fame. Tahun 1983, layanan pos Amerika juga mengeluarkan perangko peringatan untuk menghormati Tesla. Nah, itulah kisah tentang Nikola Tesla. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan semoga membantu kalian ya. Like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.